Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayu Sumardini dari kelas Akuntansi 2023G dengan NIM 23080694187. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi terhadap Ketepatan Harga Jual. Studi kasus pada warung mie ayam dan bakso Pak Said. Di sini saya akan menjelaskan 5 hal. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, dan yang terakhir metode penelitian. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Hal yang melatar belakangi peneliti ingin melakukan penelitian ini yaitu berangkat dari munculnya kebutuhan terkait UMKM yang memiliki masalah dalam perhitungan harga pokok produksi, yaitu warung mie ayam dan bakso Pak Said. Selama ini, warung mie ayam dan bakso tersebut tidak memperhitungkan harga pokok produksi yang telah dikeluarkan secara rinci. Hal inilah yang menyebabkan pemilik usaha belum mengetahui apakah penentuan harga jual tersebut sudah mampu menutup biaya yang telah dikeluarkan atau tidak. Pemilik juga beranggapan bahwa sampai saat ini laba yang diterima sudah cukup sesuai untuk belanja usaha dan keperluan rumah tangga. Namun sebenarnya belum diketahui secara pasti karena pemilik belum memperhitungkan biaya-biaya produksi secara detail. Hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk membantu UMKM tersebut agar dapat mengetahui harga jual yang tepat untuk usahanya. Nah, dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah berikut ini. Yang pertama yaitu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi di warung mie ayam dan bakso Pak Said. Kemudian yang kedua, bagaimana penentuan harga pokok produksi di warung mie ayam dan bakso Pak Said jika menggunakan metode full costing dan metode variable costing. Kemudian yang ketiga yaitu, bagaimana penetapan harga jual baru setelah dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk menilai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi di warung mie ayam dan bakso Pak Said. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis perhitungan harga pokok produksi pada warung mie ayam dan bakso Pak Said dengan metode full costing dan variable costing. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apakah harga jual yang ditetapkan oleh warung mie ayam dan bakso Pak Said tersebut sudah tepat apabila diperhitungkan dengan harga pokok produksinya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Yang pertama yaitu bagi UMKM. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menghitung harga pokok produksi, sehingga dapat menentukan harga jual yang tepat. Kemudian yang kedua, bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan teori, khususnya mengenai metode perhitungan harga pokok produksi dan penentuan harga jual yang tepat. Kemudian yang ketiga, bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai perhitungan harga pokok produksi dan penetapan harga jual. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola penelitian jenis deskriptif, di mana penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang, di mana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tersebut untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Nah, pada penelitian jenis deskripsi ini akan mampu menyelidiki dan menggambarkan secara mendalam tentang analisis perhitungan harga pokok produksi pada warung mie ayam dan bakso Pak Said dengan fokus utama pada ketetapan harga jual. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data langsung dari warung mie ayam dan bakso Pak Said sebagai sampel, termasuk data biaya produksi, harga bahan baku, tenaga kerja, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga pokok produksi. Penelitian ini akan menguraikan setiap komponen biaya produksi secara rinci, memperhatikan variasi harga bahan baku yang mungkin terjadi, dan analisis ini juga akan mencakup aspek efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi. Selain itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana harga jual tersebut diukur dan bagaimana warung mie ayam dan bakso Pak Said dapat memastikan bahwa harga jualnya mencakup seluruh biaya produksi serta menghitung dengan margin keuntungan yang wajar. Selanjutnya yaitu pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pemilihan metode pendekatan kualitatif atau lebih tepatnya disebut deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendalami analisis perhitungan harga pokok produksi warung mie ayam dan bakso Pak Said serta dampaknya terhadap ketepatan harga jual.
Pendekatan penelitian ini melibatkan observasi dan wawancara mendalam terhadap praktik perhitungan biaya produksi di warung mie ayam dan bakso Pak Said. Analisis kualitatif mendalam juga akan dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan penekanan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan harga jual. Selanjutnya yaitu sumber data dan data penelitian. Terdapat dua data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu data primer. Menurut Sugiono tahun 2018, data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara. Dengan kata lain, data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer tersebut melalui wawancara dan observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik warung mie ayam dan bakso, yaitu Pak Said. Dari wawancara tersebut akan diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi. Sementara itu, observasi mendalam terhadap setiap tahap produksi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana setiap komponen biaya tersebut terlihat secara langsung dalam menciptakan produk. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, seperti melalui sumber lain, baik lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti berasal dari penelitian literatur yang relevan seperti artikel ilmiah, jurnal, studi kasus, artikel industri, dan pandangan para ahli di bidang akuntansi mengenai strategi penetapan harga dengan perhitungan harga pokok produksi yang lebih mendalam sehingga faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kebijakan harga jual. Nah, selain itu, peneliti juga mengandalkan penelitian sebelumnya yang relevan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengambilan data. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara sendiri menurut Sugiono tahun 2015-72 adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik warung mie ayam dan bakso, Pak Said, untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai proses produksi, pemilihan bahan baku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga pokok produksi. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi menurut Morrison tahun 2017-143 adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera sebagai alat bantu utamanya. Observasi langsung dilakukan di warung mie ayam dan bakso Pak Said untuk melihat proses produksi secara real time dan mengidentifikasi peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi menurut Sudaryono tahun 2018 halaman 219 adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, film dokumenter, dan data penelitian yang relevan. Data yang dibutuhkan sehubungan dengan dokumentasi adalah yang pertama, mengumpulkan data historis harga bahan baku dari faktur pembelian atau catatan keuangan warung mie ayam dan bakso Pak Said. Yang kedua, menganalisis data keuangan internal termasuk catatan pengeluaran dan pemasukan terkait produksi untuk mendokumentasikan biaya-biaya yang terlibat dalam proses tersebut. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data menurut Sugiono tahun 2018-482 adalah prosedur sistematis untuk mengorganisasi, mereduksi, menginterpretasi, dan menyajikan data sehingga dapat diambil kesimpulan dan membuat generalisasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yang diuraikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan wawancara pada pemilik warung mie ayam dan bakso yaitu Pak Said dengan mengumpulkan semua data-data yang terlibat dalam proses produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibutuhkan untuk proses pembuatan produk. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan data. Setelah selesai melakukan wawancara, data-data biaya produksi yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai klasifikasi biaya. Analisis data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai kelompok biaya masing-masing kemudian dianalisis oleh peneliti
untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi dari barang yang diproduksi. Selanjutnya, setelah melakukan analisis data, peneliti akan melakukan simulasi perhitungan harga pokok produksi antara yang dilakukan perusahaan dan metode yang dihitung oleh peneliti menggunakan metode full costing dan variable costing untuk menentukan sejauh mana besar perbedaan yang kemudian akan dianalisis untuk membuat kesimpulan sejauh mana metode full costing dan variable costing berperan dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah dilakukan perhitungan data, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang terrinci untuk mengetahui sejauh mana metode full costing dan variable costing berperan dalam kegiatan produksi perusahaan dari pengolahan data, pemilihan data, analisis data, dan simulasi perhitungan. Kemudian, mengevaluasi sejauh mana harga jual mencerminkan biaya produksi dan mengidentifikasi potensi masalah atau peluang yang muncul. Peneliti juga memberikan rekomendasi pada Pak Said selaku pemilik warung mie ayam dan bakso untuk meningkatkan ketepatan harga jual dan mengelola produksi dengan lebih efektif. Mungkin itu saja laporan proposal penelitian saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.